Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nurrahma Suryaningsih dengan NIM 2410 242037 dari kelas Bahasa Indonesia Darbe. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema anti korupsi sedunia. Karena korupsi bukan hanya masalah nasional, tetapi korupsi juga telah menjadi masalah global yang menggerogoti berbagai negara dan berbagai generasi. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan mata kuliah Bahasa Indonesia, di dalam tugas ini saya merasa penting menggunakan kesempatan kali ini sebagai platform suara dan intelektual. Di tengah perjalanan akademik saya menyadari bahwa tidak hanya pengetahuan dan keterampilan akademik yang penting, integritas juga harus menjadi fondasi. Dan ketika berbicara tentang integritas, kita tak bisa melewatkan akan adanya bahaya dari korupsi. Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan yang besar. Sebagai bangsa yang sedang tumbuh dan yang sedang berkembang, korupsi menggerogoti kepercayaan publik, melemahkan pelayanan publik, dan menghancurkan banyak potensi pembangunan. Di tanah air kita tercinta ini, Indonesia, upaya memberantas korupsi adalah panggilan moral, bukan hanya sekedar pilihan. Korupsi bisa digambarkan sebagai kanker sosial. Ia tumbuh perlahan di dalam sistem birokrasi, merusak struktur pemerintahan dan menghambat pembangunan. Ketika pejabat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, ketika suap diberikan supaya proyek negara mendapatkan kontrak, saat itulah korupsi mencuri masa depan kita. Bayangkan jika korupsi tidak terjadi di negara ini, anggaran pendidikan bisa digunakan sepenuhnya untuk membangun sekolah, mensejahterakan guru, dana kesehatan bisa dialokasikan untuk fasilitas rumah sakit dan juga obat-obatan. Infrastruktur bisa berkembang lebih cepat tanpa kebocoran. Yang tadinya hanya mimpi bisa jadi kenyataan. Mari kita lihat contoh nyata. Menurut pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan lembaga lain di tahun 2024, terdapat 364 kasus korupsi yang ditangani dengan potensi kerugian mencapai 279,9 triliun rupiah. Badan Pusat Statistika atau BPS juga mencatat bahwa indeks perilaku anti korupsi Indonesia menurun menjadi 3,85 dari skala 0 sampai 5 pada tahun 2024 dibandingkan 3,92 tahun sebelumnya. Meski begitu, ada kabar positif. Indeks persepsi korupsi Indonesia naik menjadi 37% pada tahun 2024 dari 34 sebelumnya. Menurut KPK, ini menunjukkan sinyal harapan baru. Tapi, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena skor 39, 37, 38 masih di bawah rata-rata dari global. Seorang tokoh besar pernah berkata, korupsi bukanlah warisan yang harus kita terima, melainkan penyakit yang harus kita obati bersama. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas dari orang
atau satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama generasi muda, akademisi, pemerintah, dan juga masyarakat luas. Salah satu testimoni yang menginspirasi berasal dari seorang pegawai negeri muda yang memilih tidak ikut dalam budaya gratifikasi. Meskipun tergoda, ia sempat berkata bahwasanya saya bisa memilih untuk tidak mendapatkan uang ekstra. Saya lebih bangga dengan gaji yang kecil, yang halal daripada uang yang besar tapi kotor. Kisah seperti ini adalah harapan nyata generasi baru memilih integritas sebagai identitas. Jika korupsi dibiarkan, maka sistem pemerintahan kita seperti sebuah kereta api rusak, kadang melaju tapi relnya berlubang. Penuh resiko akan adanya kecelakaan. Tapi jika korupsi dihapus, kereta pembangunan kita bisa melaju mulus dengan rel yang kokoh, membawa penumpang, rakyat ke masa depan yang lebih baik. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, dimobilisasi melalui kesadaran kolektif, diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata. Korupsi adalah musuh bersama, tetapi kita bisa melawannya bersama-sama. Sebagai mahasiswa, sebagai warga negara, sebagai generasi penerus, kita harus menanam benih integritas di setiap aspek kehidupan, baik di kampus, di rumah, atau di masyarakat luas. Mari kita bangun masa depan Indonesia yang bersih anti korupsi. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, menolak suap, tidak memberi gratifikasi, dan melaporkan bila menemukan praktik-praktik kotor. Mari kita mendukung lembaga-lembaga anti korupsi, serta ikut dalam pendidikan publik tentang integritas. Dalam keseharian akademik kita, mari jadikanlah nilai kejujuran sebagai fondasi prestasi, tidak hanya bagus dalam nilai, tetapi juga bagus dalam moral. Saya ingin menutup pidato ini dengan kutipan dari Nelson Mandela. It's always seem impossible until it's done. Melawan korupsi mungkin terasa mustahil, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pidato ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi pemantik perubahan nyata di dalam hati kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.